Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat budaya semua, yang berikutnya kita akan membahas mengenai eks gudang garam. Ya, eks gudang garam ini terletak di jalan masuk ke Hotel Mahkota Sukadana di belakang Pasar Lama Sukadana, Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Jadi tepat di pelabuhan, dekat Pelabuhan Sepit atau Pekong ya, ataupun Pasar Ikan Sukadana. Nah, disitulah letak dari eks gudang garam. Nah, ada apa dengan eks gudang garam yang kita lihat hari ini bentuknya sudah amburadul? Nah, kita akan mengulasnya, dan ini bukan sembarang-sembarang ya. Eks gudang garam ini luar biasa sekali. Nah, kita akan coba untuk mengulasnya pada sahabat semua. Bangunan yang dibangun pada pemerintah Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Belanda, waktu pembangunannya tidak terlalu jauh dengan pembangunan tangsi militer, pabrik garam, dan dam air di samping kantor Bupati Kayong Utara saat ini. Jadi diduga pembangunan eks gudang garam ini juga tidak terlalu jauh waktunya. Nanti kita akan menemukan catatan mengenai pembangunan ini ya. Bangunan ini terlihat kokoh karena menggunakan kayu belian dengan ukuran besar. Pondasinya tongkat, terbuat dari beton dan bentuknya menyerupai limas kerucut dengan ketinggian 1 meter dari permukaan tanah. Ukuran keliling beton di pangkal tanah 70 cm, sedangkan bagian atas 30 cm. Jarak tongkat antar barisan 1,4 meter, di dalam barisan 1,8 meter. Jadi jumlah tongkatnya 4 kali 9 baris, yaitu 45 tongkat. Jadi memang ketika kami melakukan penelitian soal eks gudang garam ini, kami merasa takjub ya, karena bangunan ini walaupun sudah amburadul tapi masih kokoh, dia punya pondasi. Atapnya sudah tidak ada, akan tapi masih kuat menopang ya, karena sekian lama ya, masih cukup luar biasa sekali ya. Kemudian untuk cap bagian bawah terbuat dari kayu belian ukuran 19 kali 23 cm, ada panjang 4 meter, ada yang panjang 8,7 meter. Cap bagian atas, gelegar dan tiangnya ukuran 12 kali 14 cm. Sedangkan rangka atap dan atap sudah tidak tampak lagi. Di bagian tertentu masih tampak sisa dinding semen bangunan. Ukuran bangunan lebar 11,50 dan panjang 8,70. Di bagian depan dengan ukuran 2,7 dan 11,50 meter merupakan teras. Dilihat dari bentuk yang tersisa, model tipe rumah ini model gudang sesuai dengan namanya, yaitu gudang garam. Kondisi bangunan saat ini sangat memprihatinkan. Sebagian rusak berat dan bantal capnya sudah dipotong, sebagian dipotong warga karena aksi vandalisme ya. Kejahilan tangan kita ya, biasalah, tapi ya jangan dibiasakan ya. Walaupun bangunan seperti ini tapi memiliki nilai sejarah. Nah, apa sih pentingnya garam saat kita sekarang? Ya, garam sekarang sudah tidak lagi seperti saat itu ya, sulit dicari. Tapi ya inilah pentingnya sejarah ya. Jadi makanya kita harus belajar dari sejarah. Jadi kita harus menghargai peninggalan sejarah bahwa posisi garam pada saat itu tidak seperti saat ini. Oke, kita lanjut. Kemudian tiang bangunan sudah condong, tinggal menunggu tumbang. Padahal bangunan ini memiliki sejarah dan nilai penting bagi warga Kayong Utara saat ini. Sebab diriwayatkan melalui JPJ Bart, yaitu asisten residen Sukadana yang pernah tugas di Sukadana pada tahun 1893. Ia pernah menuliskan ya, bahwa Sultan Abdul Jalil Shah atau Tengku Akil pada tahun 1837 pernah diizinkan Tuan Residen mengambil keuntungan 45 koyan dari penjualan garam. Keuntungan tersebut untuk membayar 16 orang pegawai polisi. Artinya bangunan tersebut ada hubungannya dengan perdagangan garam di Kerajaan Sukadana di era Tengku Akil. Nah, ini sejarah tentang garam, bagaimana Sukadana pada saat itu pernah ditopang. Kerajaan Sukadana di era Tengku Akil itu pernah ditopang dari hasil penjualan garam. Nah, bahkan sampai Tengku Akil ini menghadap seorang residen di Ketapang saat itu, bernama Residen Ritter. Jadi pada saat itu dia mengeluhkan tentang kesulitan untuk membayar pegawai polisi. Nah, kemudian Residen Ritter memberikan kebijakan, silahkan Tuan ambil
keuntungan sebanyak 45 koyan per tahun itu untuk membayar pegawai polisi ya di 1830-an. Nah, bayangkan para sahabat. Jadi artinya memang luar biasa sekali bahwa pada masa itu garam menjadi salah satu komoditi unggulan yang memang menjadi penopang ya. Jadi kalau di sejarah-sejarah yang lain juga bahwa saking pentingnya garam itu sampai di kerajaan itu ada namanya mantri garam ya. Jadi yang ngurusi garam, jual beli garam, kemudian di daftar pemerintahan Hindia Belanda itu juga sampai ada yang seperti itu. Nah, mungkin itu para sahabat semua tentang arti penting mengenai eks gudang garam yang ada dari hasil penelitian kami bersama tim ahli cagar budaya. Nah, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.